Selamat pagi sedulur. Beberapa hari ini gelegar suara gemuruh dari Gunung Semeru itu terdengar lebih sering ya, dan durasinya juga cukup panjang. Seringnya suara gemuruh panjang itu terjadi bersamaan dengan erupsi atau letusan yang keluar dari kawah Jungring Saloko Gunung Berapi Semeru ini ya dulur. Yang material-material hasil letusan tersebut itu nampak jelas, membawa serta abu dan juga debu-debu vulkanik ke sisi arah selatan, barat, dan juga barat daya, sesuai dengan arah mata anginnya ya. Oke sedulur, kita pantau aja ya aktivitas kawah utama gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa ini dulur. Ya, pakai kamera zoom ini dulur, biar kita bisa lihat detail-detail momen-momen saat terjadi letusan dan juga embusan ya di kawah aktif Jonggreng Saloko ininya. Coba kita zoom ya, kita zoom lebih dekat lagi nih. Yap, segini pas ya. Oke cukup segini aja dulur, pas di kawahnya ini. Tinggal kita tunggu ya detik-detik terjadinya letusan dan hembusan di kawah utama yang sangat aktif ini dulur. Memang di pertengahan musim kemarau ini, selain curah hujannya itu sangat rendah ya, kecepatan angin juga lebih meningkat antara 12 hingga 21 km per jam ya. Sehingga abu dan debu vulkanik hasil letusan itu akan ikut terbawa sesuai arah angin ya. Ditambah lagi aktivitas Gunung Semeru yang sudah mulai menanjak nih sejak awal bulan ini. Sehingga cukup sering ya mengeluarkan suara gemuruh yang jelas terdengar hingga jarak 15 km dari puncak Jungkring Salokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, langsung disambut dengan letusannya itu. Suara gemuruhnya terdengar jelas ya tentunya. Itu asapnya tebal banget itu dan menggumpal itu. Dan warnanya itu dominan putih kelabu ya. Ya kalau nggak pakai zoom dan dilihat dari jauh mungkin nggak sebegitu besar letusannya ya. Apalagi kalau dilihat dari jarak 10 atau 30 kilometeran kelihatannya biasa aja. Tapi kalau pakai kamera zoom gini itu kita paskan dengan kawahnya itu jelas banget itu detik-detik letusannya dulur. Oh iya, kalau kita perhatikan sedulur, memang titik pusat keluarnya letusan dan hembusan dari kawah Jonggreng Saloko ini itu terkadang bergeser-geser ya. Kadang juga dominan di sisi sebelah barat daya ya, seperti kemarin. Hal itu cukup wajar terjadi dulur pada kawah Gunung Semeru ya, yang basicnya sih bertipe vulkanian ya, tapi juga bertipe strombolian juga. Jadi letusannya itu Allahu Akbar, letusan lagi dulur, langsung disambut. Itu suara gemuruhnya ya, jelas ya, itu terdengar jelas itu. Cukup panjang juga ya durasi suaranya. Tuh asapnya kelihatan ya, jelas banget dulur. Oke kita lanjut lagi dulur, kepotong tadi. Jadi letusannya itu melontarkan material dari dalam magma dulur, dan juga bongkahan-bongkahan material yang keluar itu keluarnya di sekitar kawah. Jadi adanya energi yang terlepas dari aktivitas pergerakan lempeng tektonik itu yang seringkali menjadi penyebab utama dari pusat erupsi itu kenapa bisa berubah posisinya. Sebagai akibat yang ditimbulkan dari perubahan tekanan dan aktivitas magma di bawah permukaan dulur. Dan jika tingkat aktivitas magmanya itu berubah, baik peningkatan maupun penurunan secara drastis ya, maka hal itu juga menyebabkan pusat erupsi di kawah Jungkring Saloko ini itu bisa berpindah-pindah ke area yang lebih aktif maupun ke area yang lebih lemah. Seperti yang terjadi dalam pemantauan kita ya di hari kemarin ya. Nah, itu pusat erupsinya itu lebih dominan di barat daya ya, baik aktivitas letusan maupun hembusannya. Dan kebetulan juga arah anginnya juga itu bertiup ke arah sisi barat dan barat daya ya. Dan jika dibandingkan dengan hari ini, itu kegiatan pusat erupsinya itu lebih dominan berada di titik sentral ya dari kawah Jonggreng Salokonya, ya meskipun sedikit agak bergeser ke sisi barat daya.
baik aktivitas letusan maupun hembusannya juga ya. Meskipun arah anginnya juga masih berhembus ke sisi yang sama dengan hari kemarin, ke arah barat dan juga barat daya. Jadi meskipun pusat letusan kawah itu dapat berpindah dulur, perpindahan itu sifatnya itu alami dulur, dan tidak dapat kita prediksi secara akurat ya. Jadi nggak ditentukan oleh arah mata angin juga. Jadi kita sebagai warga lokal itu juga terus ikut memantau ya, dan memahami perubahan-perubahan aktivitas Gunung Semeru ini dulur, sehingga kita bisa antisipasi kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkannya nanti. Oke sedulur, itu aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru dengan pembentukan kubah lava yang masih terus aktif ya, terjadi bersamaan dengan letusan dan juga embusan yang bisa kita abadikan hari ini dulur. Tentunya akan ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya di setiap waktunya, yang cukup penting kita pantau sebagai langkah antisipasi dan juga sarana untuk mewujudkan mitigasi bencana secara lokal dan mandiri ya. Monggo pamit dulu sedulur. Salam hormat saya buat keluarga di rumah, berkah sehat bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.